Halo Sobat Ternak, berjumpa lagi nih. Untuk yang kedua kalinya, saya berkunjung lagi nih ke Fahira Farm. Kali ini kita mau belajar nih tentang jenis ikan gapi bluegrass yang ada di sini. Berbeda dengan ikan gapi lainnya, ikan gapi jenis ini didominasi oleh warna biru muda yang cantik. Menurut Pak Firman, alasan dia mengembangkan gapi jenis ini karena ikan ini sangat cantik dan tidak membosankan. Bluegrass ini orang sebut ikan idaman, jadi ikan manjang itu, masanya manjang, jadi dipandang enak, dia punya warna enak dilihat, dia punya corak juga bagus, enak dipandang. Kalau orang bilang bluegrass itu ikan sepanjang masa, ikan sepanjang masa. Makanya siapa sih yang nggak senang sama bluegrass, tanya pemain semua yang breeder gapi pasti dia suka sama bluegrass. Cara merawat ikan gapi jenis ini pun terbilang gampang-gampang susah. Pasalnya, kualitas pakan adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam merawat ikan gapi yang satu ini. Terus secara kalau mau yang kualitas bagus, bluegrass itu emang nggak sembarangan ya. Terutama dari pakan juga ya. Kalau dari pakan, ada teman yang pemain kualitas, benar-benar kualitas ya, dia bisa jual per pasang tuh 1 juta, 1,5 juta. Dia ngambil ini juga dari luar, dan dia pakannya pun nggak sembarangan. Dia kebanyakan dia pakai Artemia, Pandora, dia nggak pakai casut. Tapi hasilnya cakep, bersih banget, bener. Nah, di Fahira Farm sendiri, Pak Firman punya cara khusus nih dalam pemberian pakan ikan gapi jenis bluegrassnya, Sob. Pagi saya kasih Pandora, sore saya kasih Pandora, malam saya kasih Artemia. Ini semua sama. Adapun kandungan dari pelet Pandora menurutnya sangat berpengaruh untuk menghasilkan ikan bluegrass yang berkualitas. Dia dia proteinnya lebih tinggi. Dia proteinnya 60% lebih tinggi, lebih bagus. Jadi dia buat ikan tuh protein tinggi tuh bagus. Dia punya tubuh, dia punya fisik, makin tulangnya tuh makin bagus semua. Siap. Dibanding yang itu pelet yang lain. Kalau saya lihat komposisi proteinnya si Pandora tuh emang lebih bagus. Ini saya pakai yang ada 2, yang hitam, ini yang gold. Jadi ada yang kasar, ada yang halus. Jadi saya pakai 2 macam ini. Paling tambahannya kalau ikan yang lain saya kasih mem. Ikan yang lain saya kasih mem. Berarti selain ini mem bukan buat bluegrass ya, ikan yang lain ya? Kalau mem. Kalau berarti ini saya kasih ini khusus buat bluegrass. Bluegrass sama Artemia. Bluegrass, Artemia sama ini saya kasih. Iya. Nah, kalau ikan yang lain saya kasih mem, Polaroid, saya kasih itu. Paling gitu aja sih. Nah, karena harga pakannya mahal, wajar aja Sob kalau harga dari ikan gapi bluegrass sendiri juga termasuk tinggi. 1 ekor ikan gapi jenis ini biasanya dibanderol dengan harga ratusan bahkan jutaan rupiah. Bluegrass itu modal emang lumayan, pakan, tapi jual juga lumayan. Nah, makanya bluegrass itu pemain gapi bilang ya ikan sepanjang masa ya bluegrass lah, enak dilihat dari pandangnya. Selain pakan, ada hal lain juga yang harus diperhatikan Sob dalam merawat ikan gapi yang satu ini. Kalau mau miaranya itu bluegrass emang nggak sembarangan juga sih. Dengan kita harus cek juga kondisi air, karena bluegrass itu sebenarnya sih gampang susah. Waktu dia cocok di air itu dia akan sehat, DTS juga bagus, dia akan sehat, dan dia pakannya juga bagus, dia akan sehat. Dia ini pun udah 2 bulan juga nggak ada masalah. Saya liatin satu-satu, dia nggak ada masalah. Dan sebenarnya sih sama aja dengan merah yang lain, cuma perawatannya itu pakannya itu memang yang nomor 1 tuh pakannya. Airnya pun harus benar-benar sering dibersihin, disipun, dibersihin. Makanya saya kadang-kadang naruh alligator nih, kayak jenis alligator ini untuk ngebersihin lumut. Jadi jenis ikan alligator itu jadi ngebersihin lumut. Orang kan ada yang pakai Blue Moon, tapi Blue Moon sama alligator ini perbedaannya lebih cepat dia ngebersihin lumutnya. Kalau kalian udah bisa merawat ikan bluegrass, langkah selanjutnya adalah memilih ikan bluegrass yang berkualitas.
Adapun cirinya adalah kayak gini nih. Coraknya halus banget. Dia punya, jadi bluegrass itu kan kalau orang bilang tuh ada lambang Nike-nya kayak platinum dari pala sampai ekor. Terus ada lambang spidolnya di tengah. Kayak spidol hitam itu. Nih. Dia kayak ada hitamnya, terus ada lambang platinumnya itu dari kayak Nike dari pala tuh sampai ekor. Jadi kalau ngeliatin bluegrass gitu, kedua coraknya, jangan lihat bluegrass yang coraknya agak kasar. Dia kalau udah agak kasar, dia beda tuh lainnya. Mungkin udah masuk ke KW3 atau KW2. Tapi kalau yang udah KW1, dia punya corak tuh halus-halus, rapi banget lah gitu. Untuk membudidayakan ikan gapi bluegrass jenis ini, Pak Firman juga memakai metode yang sama yang biasa dia gunakan untuk mengawinkan ikan gapi jenis lainnya, Sob. Tapi kalau ngawininnya sama aja kan tuh, kayak ikan gapi pada sama aja kan. Kalau ini bluegrass Pak Firman berapa banding berapa? Laki sama ceweknya? Kalau saya perbandingan ini biasanya saya taruh lakiannya 3, cewekannya 8. Yang ikannya agak lebih kualitas, ceweknya agak lebih banyak. Karena kita akan sortir di situ. Gitu. Jadi ikan yang agak bagus, yang kualitasnya bagus, lakiannya, ceweknya saya agak banyak kan tuh yang gede-gede. Karena kalau bluegrass cewekan yang udah besar gitu, anakannya tuh lebih kuat, lebih bagus, lebih kuat, daya tahan itu lebih kuat. Kelebihan lainnya dari gapi ini adalah bluegrass mempunyai umur yang panjang, Sob, dibanding dengan gapi lainnya. Jadi bluegrass itu bisa dikatakan umurnya tuh lumayan panjang dibandingkan gapi yang lain. Kalau pembuktian misalkan bluegrass nggak mungkin bisa 6 bulan. Ini buktinya udah setahun. Itu. Iya, gede banget. Setahun. Jadi ada umurnya kelihatan, setahun kok dia masih hidup gitu. Sip. Bahkan dia punya fisik lincah. Pak Firman juga mengaku dia masih banyak belajar tentang gapi ini dari peternak ikan lainnya loh. Saya banyak belajar sama pemain-pemain yang handal juga. Kayak saya cek juga bluegrass mereka. Saya punya temen tuh kayak channel juga bagus banget bluegrass tuh. Bluegrass ya. Di Kalongan juga banyak yang bagus-bagus. Eko Levi itu bagus-bagus bluegrass tuh. Terus ada juga yang di Bandung tuh, di Enerdomu itu juga bagus-bagus bluegrass ya. Jadi kita lihat para pemain yang bluegrass itu yang kualitasnya bagus, ya udah cek sih benar-benar bagus itu. Dan harganya itu nggak bisa dibohongin udah. Itu kualitas ya Pak. Kualitas sama harga udah sesuai lah gitu. Untuk kedepannya, Pak Hira Farm sendiri akan menambah 200 akuarium loh. Wah, hebat banget ya. Prospek progres saya ke depan, ini ada penambahan. Jadi ini saya ada penambahan rak yang saya baru jadi, ada depan, belakang. Jadi total ada penambahan itu ada 200 tank. Oh iya, selain peternakan, Pak Firman juga mempunyai akun YouTube yang membahas tentang ikan gapi. Namanya adalah Fira Invention. Jangan lupa subscribe ya, Sob. Kebetulan saya ada konten YouTube Fira Invention itu di grup kita di JGB Jakarta Gapi Brotherhood. Kita coba-coba bikin konten itu. Tujuan kita sih sama sih sebenarnya. Kita ngangkat ikan-ikan hias di Indonesia. Dukung kita juga, subscribe kita juga, like. Tujuan utama kita ini bisa dikatakan 80% kita ngambil pergapian. Ya. Jadi gapi-gapi yang Indonesia ini makanya kita coba angkat, terutama yang ngasih kecil-kecil. Kita coba angkat yang kecil-kecil ini, karena kan yang kecil-kecil ini kita nggak tahu nih lempar ikannya kemana gitu. Jadi kita coba angkat, jangan sampai dia putus asa. Karena pemasarannya Pak ya. Dia bingung pemasarannya, akhirnya dia di tengah jalan dia putus, kasihan juga kan. Jadi kalau kita gituin, jadi dia semangat. Dan di info di YouTuber kan orang bisa lihat, oh ada nomor alat napamnya, ada nomor handphonenya, mereka bisa hubungin. Jadi dia bisa jual ikan itu gitu. Dan dia bisa menghasilkan ikan-ikan yang bagus juga. Jadi kalau pam yang kecil gitu emang kita harus perhatiin. Jadi kita harus angkat. Makanya tujuan YouTube-nya Fira Invention itu ke situ sih. Nah, bagi kalian yang mau belajar lebih tentang gapi bluegrass, langsung aja ke Fira Farm. Tapi
tapi Sabtu atau Minggu aja ya sob. Soalnya kalau hari biasa beliau kerja. Sekian dulu ya sob informasi tentang bluegrass ini. Semoga bermanfaat dan see you sob.